prasasti ditemukan tertulis di piring emas yang digantung di dalam tempat suci Ka'bah di Mekah. Bukan Hindu, penyebutan Vikramaditya yang paling awal dan tidak terbantahkan muncul dalam karya-karya di abad 6 Teks prasasti ditemukan tertulis di piring emas yang digantung di dalam tempat suci Ka'bah di Mekah, adalah bukan Hindu kronologis, Hindu plus Isme, secara formil ada 1830 di India. Bangsa yang pemberani dan religius mempunyai ajaran yang dibawa dari tanah asalnya di timur ini terindikasi ajaran itu bernama Dharma. Leluhur kita di India ada sejak 3102 SM sampai 1300 SM yang kemudian menulis Veda di daratan India saat itu. Teologi dari Dharma yang ada di Nusantara sangat berbeda dengan yang ada di India, karena di Nusantara meyakini dengan keesaan dari Tuhan. Para penganut Hindu di India yang dominan, sekte Veda, yang dipakai tidak sama dengan di Nusantara. Di India ada sekte pakai Wisnu Purana, Brahma Purana, Siwa Purana. Di antara sekte ini sudah terjadi perbedaan, di mana setiap sekte menganggap dewa-dewanya ini sebagai Tuhan yang tertinggi, polytheism. Karena Brahma, Wisnu dan Siwa adalah kemahakuasaan, Ida Sang Hyang Widi, yang Acintya, dalam utpeti atau mencipta, stiti atau memelihara dan prelina atau melebur dewa-dewa tersebut disebut manifestasi Sang Hyang Widi Tuhan, yang Maha Esa, monotheism. Hyang Widi Tunggal, Sangkan Paraning Dumadi, Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa, yang Acintya itu, Sang Hyang Kersa, di mana semua itu adalah beliau yang bersifat Acintya, yang Esa, tersebut. Kalau di India menyatakan Tuhan adalah dewa yang dipuja dan itu yang tertinggi dan mutlak, bukan yang esa itu, tapi fisik dewa itu sendiri. Perjalanan Dharma dari negeri asalnya Nusantara sampai ke tempat-tempat tertentu di seantero dunia ini, bersentuhan dengan tradisi-tradisi setempat juga memberikan pengaruh di tempatnya. Ajaran Dharma yang dibawa leluhur bangsa Nusantara bangsa Aryat Sitian, Sakaya Cakyat Saka, membentang luas ke barat melalui Afghanistan kuno hingga ke Mesir kuno. Dewa-dewa Mesir kuno terindikasi bersumber dari tradisi Sanatana Dharma. Di Mesir ada tempat terkenal bernama Siwa Temple, atau Siwa Oasis yang dalam bahasa Arab disebut Wahat Siwa, bahasa Koptik disebut Siwa, dan bahasa Barbar, Isiwan. Teks prasasti ditemukan tertulis di piring emas yang digantung di dalam tempat suci Ka'bah di Mekah, adalah bukan Hindu kronologis, Hindu plus Isme, secara formil ada 1830 di India. Sedangkan penyebutan Vikramaditya yang paling awal dan tidak terbantahkan muncul dalam karya-karya abad 6 Prasasti itu berbunyi, beruntunglah mereka yang lahir dan hidup pada masa pemerintahan Raja Vikram. Dia adalah seorang penguasa yang mulia, murah hati dan berbakti, mengabdi pada kesejahteraan rakyatnya. Namun pada saat itu, kami orang Arab, yang lupa akan Tuhan, tenggelam dalam kenikmatan indria, bencana dan penyiksaan merajalela, kegelapan ketidaktahuan telah menyelimuti negara kita. Seperti anak domba yang berjuang untuk hidupnya di bawah cakar serigala yang kejam, kami orang Arab terjebak dalam ketidaktahuan. Seluruh negeri diselimuti kegelapan yang sangat pekat seperti pada malam bulan baru. Namun fajar dan sinar matahari pendidikan yang menyenangkan saat ini adalah hasil dari kebaikan Raja Mulia Vikramaditya yang pengawasannya yang baik hati tidak melupakan kami sebagai orang asing. Beliau menyebarkan agama sucinya di antara kami dan mengirimkan ulama-ulama yang kecemerlangannya bersinar bagaikan matahari dari negerinya ke negeri kami. Para cendekiawan dan pembimbing ini melalui kebajikannya, kita sekali lagi disadarkan akan kehadiran Tuhan, diperkenalkan kepada keberadaan sucinya dan ditempatkan di jalan kebenaran, telah datang ke negara kita untuk mendakwahkan agama mereka dan memberikan pendidikan atas perintah Raja Vikramaditya. Teks prasasti ditemukan tercatat di halaman 315 dari volume yang dikenal sebagai Sayar-ul-Okul, yang disimpan di perpustakaan Maktab-e Sultania di Istanbul, Turki. Siyuki,
Xuanzang 602-664 mengidentifikasi Vikramaditya sebagai Raja Sravasti. Menurut catatannya, Raja memerintahkan agar 500.000 koin emas dibagikan kepada orang miskin dan memberi seorang pria 100.000 koin emas untuk mengembalikannya ke jalan yang benar selama perburuan babi hutan. Penyebutan Vikramaditya yang paling awal dan tidak terbantahkan muncul dalam karya-karya abad 6 dalam biografi Vasubandhu oleh Paramarta, 499-569 dan Vasavadatta oleh Subandhu. Di India, Vasubandhu dikenal sebagai guru besar Mahayana, sarjana, dan ahli debat. Ia dilaporkan telah mengalahkan filsuf Samkhya dalam debat di hadapan Raja Gupta, Vikramaditya, yang dikenal sebagai Chandragupta kedua atau Skandagupta. Di Ayodhya, yang konon memberinya hadiah 300.000 keping emas. Vasubandhu menggunakan uang yang diperolehnya dari perlindungan kerajaan dan kemenangan debat untuk membangun biara dan rumah sakit. Menurut cerita tradisional, Vasubandhu meninggal saat mengunjungi Nepal pada usia 100 tahun. Kehidupan Dharmakirti, hagiografi Tibet menyatakan bahwa ia adalah seorang Brahmana dan merupakan keponakan dari sarjana Mimamsa Kumarila Bhatta. Ketika ia masih muda, Kumarila berbicara kasar terhadap Dharmakirti ketika ia mengambil pakaian Brahmananya. Hal ini menyebabkan Dharmakirti mengambil jubah dari ordo sekolahnya sebagai gantinya, bertekad untuk mengalahkan semua bidat. Sebagai seorang siswa, ia pertama kali belajar di bawah Isvarasena dan kemudian pindah ke Nalada di mana ia berinteraksi dengan Dharmapala abad ke-6. Biksu Cina, Xuanzang, yang merupakan penduduk di Nalada antara tahun 675 dan 685, menyebut Dharmakirti sebagai guru baru. Biksu Tiongkok lain yang hidup sezaman dengan Xuanzang, Yijing, menyebutkan bahwa seorang pengelana Tiongkok bernama Wuxing, sedang mempelajari ajaran Dharmakirti di biara Telhara yang terletak tidak jauh dari Nalada, yang mengindikasikan bahwa Dharmakirti telah mencapai ketenaran sebagai seorang ahli logika di Magadha sekitar tahun 650-660 m. Sebagian besar sarjana menempatkan Dharmakirti hidup antara tahun 600 dan 660 m. Tetapi beberapa menempatkannya lebih awal. Dharmakirti dianggap sebagai orang yang mengembangkan karya Dignaga, pelopor logika, dan sejak saat itu Dharmakirti dipandang berpengaruh dalam tradisi Buddhis kelak. Teorinya menjadi normatif di Tibet dan dipelajari hingga hari ini sebagai bagian dari kurikulum dasar monastik. Tradisi Tibet menganggap bahwa Dharmakirti ditahbiskan sebagai biksu Buddha di Nalada oleh Dharmapala. Dalam tulisan-tulisannya, kita menemukan pernyataan bahwa tidak seorang pun akan memahami nilai dari karyanya dan bahwa usahanya akan segera dilupakan, namun sejarah membuktikan ketakutannya salah. Kumarila pergi untuk belajar di Nalada, universitas abad keempat terbesar di dunia, dengan tujuan untuk membantah doktrin Buddha demi agama Weda. Ia dikeluarkan dari universitas tersebut ketika ia memprotes gurunya, Dharmakirti, yang mengejek ritual-ritual Weda. Samkhya, dalam debat di hadapan Raja Gupta, Vikramaditya, seorang maharaja yang namanya tertulis di teks prasasti ditemukan tertulis di piring emas yang digantung di dalam tempat suci Ka'bah di Mekah. Raja Vikramaditya memberikan 300.000 koin emas kepada sarjana, Samkhya, atau Samgaya, Vindhyavasa karena mengalahkan guru Vasubandhu, Buddhamitra, dalam sebuah debat filosofis. Vasubandhu kemudian menulis Paramarta Saptati. Kata Samkhya atau Samgaya tertulis di area Nalada Bihar, India, di situs stupa bernama Sariputra, dan prasasti Kalasan di Jafatvipa. Kata Samkhya atau Samgaya, tertulis di area Nalada Bihar, India sebagai berikut. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Literasi nama kata Sariputra. Ini jelas nama Nusantara bukan India. Teks literasi kata Samgasya ini juga terdapat pada kalimat bait ke-8 di prasasti Kalasan. Bait ke-8.
Buradaksineyam Atula Data Samgaya Raja Simhena Sailendra Raja Bupair Anu Paripalyar Santatia, Samgaya. Yang tak tertandingi oleh Raja Simha dari silsilah Shailendra dan penguasa berikutnya berganti-ganti Maharaja Panangkarana. Bangunan suci-nya untuk menghormati ajaran yang telah berjalan selama 700 tahun, Farsasatai Saptabir. Maksudnya bangunan, kalasan, telah ada juga ilmu tentang Samgaya, sudah berjalan 700 tahun yang lalu. Ilmu ini pula selain Veda, yang dipelajari di Nalada India diantaranya oleh Vasubandhu di masa Raja Vikramaditya. Para pelajar di Nalada mempelajari keilmuan, Veda, Samgaya, Atharvaveda, Hetuvitya, logika, Cikitsavitya, kedokteran, Sabdavitya, tata bahasa. Dharmakirti adalah seorang sarjana asal Sriwijaya, Suvarnatvipa, Sumatera. Ia adalah salah satu pendiri filsafat logika. Setelah menerima pendidikan, ia kemudian melakukan perjalanan ke Nalada untuk menerima ajaran langsung dari Vasubandhu. Dharmakirti 610–520 SM adalah leluhur dari Suvarnatvipi. Dharmakirti 1013 M, melahirkan keturunan yang tersebut bernama Cudamani atau Culamani Tiwarmadewa, kadang disebut Cudamani Tiwarman. Candi Bungsu, di area komplek Candi Muara Takus dibangun pada abad ke-10 tahun ke-2 sampai selesai tahun ke-5 oleh Sang Hyang Datuok Culamani Tiwarmadewa, atau Cudamani Tiwarman untuk menghormati leluhurnya Suvarnatvipa Dharmakirti dan pendahulunya Dharmakirti, murid dari Vasubandhu. Dari gundukan tanah di kawasan sekitar Candi Utama Muara Takus, mereka menemukan artefak perunggu berwujud manusia berkepala gajah. Selain itu cermin perunggu yang salah satu sisinya dilapisi emas dengan presentasi mencapai 83%, artinya hampir 24 karat. Temuan lain, Vajra, juga temuan bata bertulis yang secara paleograf isinya mantra berbunyi Om Abhiknanta Kerham Patshevaha. Di dalam situs Candi Bungsu, ditemukan kotak tembaga yang di dalamnya terdapat 3 keping lempeng emas yang bertuliskan Shevaha, bermakna semoga diberkati. Shevaha adalah ucapan yang umumnya terjadi di akhir mantra. Di sisi kotak itu terdapat rabuk kremasi, tongkat dan senjata dengan hiasan permata di sisi kanan dan kiri. Bahasa lokal menyebut dengan pedang lonjong, Sulo. Om Abhiknanta Kerham Patshevaha. Ketiga kata, Ohem, Ahom, ada pada Hindu, Buddha, bukan hanya ada pada salah satunya. Ini terekam sempurna di Bali, dan Bali bukan India. Ketiga kata, Ohem, Ahom, adalah kata singkat dalam prosesi kontemplasi spiritual, sebuah kata yang mungkin juga digunakan oleh agama-agama Abrahamik, Samawi untuk menyimpulkan dan mengakhiri suatu doa dan bermakna, agar dikabulkan. Amin dalam bahasa Ibrani, modern Amen Tiberias Amen, bahasa Yunani, Amen, Amen, bahasa Arab, Amin, bahasa Inggris, Amen, bahasa Indonesia Amin yang bermakna sebagai, agar dikabulkan. Teks prasasti ditemukan tertulis di piring emas yang digantung di dalam tempat suci Ka'bah di Mekah, adalah bukan Hindu kronologis, Hindu plus Isme, secara formil ada 1830 di India. Bangsa pendatang dari tanah asalnya Nusantara di timur ini membawa Dharma sampai ke India sejak 3102 SM sampai 1300 SM, menulis Veda di sana. Hingga ke Mesir kuno, ini tampil pada teks prasasti ditemukan tertulis di piring emas yang digantung di dalam rumah suci Ka'bah di era Maharaja Vikramaditya, abad 6 Masehi. Manusia Nusantara dalam berbudaya dan berspiritual tidak berasal dari India dan menuju Timur Tengah, tapi keduanya dari sini. Dibuat Santosaba.